Happy New Year! Apa kabar adik-adik? Wah, seneng banget ya kita bisa ibadah online lagi di tahun yang baru ini. Pasti banyak banget cerita sepanjang tahun 2021 kemarin. Benar sekali Karaldo, pasti banyak sekali yang mengalami pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Dengan cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bener banget tuh. Nah, adik-adik udah siap? Kak Hana siap? Siap Karaldo. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, kita mau tutup mata kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sekarang kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kebaktian sekolah minggu dari awal hingga akhir. Berkati kami semua dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Karaldo, kok bengong sih? Lagi mikirin apa? Iya nih Kak Hana, lagi mikir Tuhan kita tuh hebat banget ya. Yang sakit disembuhkan, yang lagi ada masalah diberikan pertolongan. Oh itu yang lagi Karaldo pikirin. Emang bener Kak, Tuhan kita kan hebat, dahsyat, dan ajaib. Oh Kak Hana, ada ingat satu pujian nggak yang berkata orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan? Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, itu ya, kan bener Kak? lagu Aku itu. tahu dong lagunya. Yesus idolaku. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan semangat. Yuk kita semua bangkit berdiri, pakai gerakannya ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. orang buta dapat melihat, Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. naikkan pujian ini lagi. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Tuhan kita hebat sekali Karaldo. Semua dia dapat lakukan. Bahkan semua yang ada di dunia ini Tuhan yang ciptakan. Jadi adik-adik,
Jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Allah kita kan Allah yang hebat, yang bisa melakukan apa saja. Seperti pujian yang akan kita naikkan. My God is so big, so strong, and so mighty. Bener banget Kak Hana. Yuk adik-adik, kita tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Allah kita Allah yang luar biasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yuk, naikkan pujian ini lagi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Puji Tuhan, luar biasa kan adik-adik? Allah kita Allah yang hebat. Oleh sebab itu jangan takut lagi ya. Adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau duduk manis, kita mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini dalam kehidupan kita semua. Yuk, kita mau angkat pujian, ku taat perintahmu, ku sabar melakukannya. Puji Tuhan. Ku yakin Tuhan
angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu untuk menjadi kekuatan, berkat, dan teguran bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya semuanya adik-adik? Puji Tuhan, Kak Fian harap adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk apa? Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Pembacaan kita cukup panjang nih adik-adik, tapi Kak Fian mau bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-6. Di situ perikopnya ditulis Elia dan janda di Sarfat. Ayat 7 mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, puji Tuhan adik-adik, pada saat itu sudah beberapa waktu lamanya sungai-sungai di negeri itu menjadi kering karena tidak turun hujan. Lalu Allah berfirman melalui perantaraan Nabi Elia untuk menyuruhnya pergi ke Sarfat dan diam di sana. Allah juga telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Lalu Elia bersiap-siap untuk pergi ke Sarfat. Dan sesampainya Elia di pintu gerbang kota itu, Elia melihat ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada seorang perempuan itu untuk meminta tolong kepada perempuan itu untuk diambilkan sedikit air baginya untuk Elia minum. Tidak hanya itu saja adik-adik, Elia juga meminta tolong kepada perempuan itu untuk diambilkan sepotong roti untuk Elia makan. Tetapi perempuan itu menjawab bahwa
ia tidak memiliki roti sedikit pun kecuali tepung segenggam yang ada di dalam tempayan itu dan sedikit minyak yang ada di dalam buli-buli. Perempuan itu juga sedang mengumpulkan kayu api untuk dipakai mengolah tepung itu menjadi roti untuk dirinya dan untuk anaknya itu. Setelah itu mereka akan mati karena tidak ada lagi yang bisa mereka konsumsi. Tetapi Elia berkata kepada perempuan itu untuk tidak perlu takut, untuk tidak perlu khawatir. Elia juga menyuruhnya untuk pulang dan melakukan yang Elia katakan, untuk membuat roti bundar kecil bagi Elia dan membawanya kepada Elia. Lalu barulah perempuan itu bisa membuat baginya dan bagi anaknya itu untuk membuat roti bagi mereka. Nah, kemudian Allah berfirman melalui perantara Nabi Elia bahwa tepung yang ada di dalam tempayan itu tidak akan habis dan juga minyak yang ada di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi adik-adik. Dan perempuan itu pergi dan melakukan apa yang sudah dikatakan Elia kepadanya. Dan perempuan itu serta anaknya dapat makan untuk beberapa waktu lamanya adik-adik. Juga tepung yang ada di dalam tempayan itu pun tidak akan habis. Dan minyak yang ada di dalam buli-buli itu pun juga tidak berkurang. Seperti yang Allah katakan melalui perantaraan Nabi Elia. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Yang mengajarkan kita untuk taat, untuk percaya kepada firman Tuhan. Nah, apabila kita taat akan firman Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Seperti seorang janda ini adik-adik. Walaupun keadaan dirinya kekurangan, ia tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Apalagi seorang janda ini juga merasakan dampak dari musim kekeringan di tempat itu. Nah, seorang janda ini, perempuan ini juga diberi ujian dalam hidupnya untuk memberi makan seorang nabi Allah, sedangkan ia sendiri tidak memiliki apa-apa. Ia sendiri juga kekurangan. Bahkan ia cuma memiliki segenggam tepung yang ada di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tetapi perempuan ini percaya akan firman Tuhan. Ia taat akan firman Tuhan melalui perantaraan Nabi Elia. Nah, Kak Fian mau bacakan lagi nih ayatnya di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, setelah perempuan itu mendengarkan firman Tuhan dari perantaraan Nabi Elia, perempuan itu pergi dan melakukan seperti apa yang Elia katakan. Perempuan itu juga bertindak dengan iman. Ia percaya pada firman Tuhan yang ia sudah dengarkan adik-adik. Nah, lalu perempuan itu juga menerima hasil dari imannya tersebut, bahwa Tuhan melakukan mujizat atas hidupnya yang awalnya ia tidak memiliki apa-apa, ia kekurangan, ia cuma mempunyai tepung yang cuma segenggam dalam tempayannya dan sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi Tuhan Yesus sanggup untuk mencukupkan keperluannya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar nih adik-adik. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, Kak Fian mau kasih ayat hafalan nih bagi adik-adik semuanya. Di dalam Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-22. Kak Fian akan bacakan untuk adik-adik. Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi yuk kita bacakan ayat hafalan kita. Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi setiap kehidupan kita. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami boleh belajar untuk lebih taat lagi akan firman-Mu, untuk kami boleh percaya kepadamu ya Bapa. Walaupun mungkin kami dalam keadaan kekurangan, kami tidak memiliki apa-apa seperti seorang janda yang sudah kami dengarkan di firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi keperluan kami, apapun yang menjadi keperluan keluarga kami Tuhan, kami percaya Engkau sudah mencukupkan bagi setiap keperluan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh beribadah di pagi hari yang indah ini Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.